Saudaraku, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengulas perbedaan antara metode dan metodologi. Hasrat saya untuk membahas perbedaan antara metode dengan metodologi ini berangkat dari satu kekhawatiran. Kekhawatiran saya itu khususnya kepada para mahasiswa, bahkan mereka yang sudah jadi sarjana, belum paham begitu. Apa itu metode dan apa itu metodologi? Itu masih di antara mereka itu, ya di antaranya itu masih ada yang menganggap bahwa pengertian metode dengan metodologi itu sama. Padahal dalam kenyataannya metode dengan metodologi itu sangat-sangat berbeda ya. Sebagai contoh saja begini ya. Metodologi merupakan pemikiran terhadap metode. Nah, begitu ya. Metodologi merupakan pemikiran terhadap metode. Jadi artinya metodologi itu betul-betul ilmu begitu ya, tentang metode begitu. Atau akan saya lebih perjelas lagi, metodologi itu lebih banyak membicarakan pemikiran dan ketepatan tentang metode yang digunakan. Nah, jadi metodologi itu adalah pemikiran ya, pemikiran tentang bagaimana kita melakukan sebuah penelitian di lapangan yang nanti akan digunakan oleh ya metode itu. Nah, jadi metodologi itu lebih mengarah kepada pemikiran ya, atau lebih mengarah kepada prosedur dari ilmu untuk melakukan penelitian, itu metodologi. Sedangkan metode itu lebih teraplikasikan. Maksudnya teraplikasikan ya nanti di lapangan ketika kita akan menerapkan prinsip-prinsip metodologi. Atau sekali lagi, metode itu lebih teraplikasikan. Sedangkan metodologi terteorisasikan. Nah, ini sudah berbeda ya. Kalau metode itu adalah teraplikasikan, berarti proses di lapangan, kita melakukan penelitian sudah jelas menggunakan metode. Ya, untuk disiplin ilmu sejarah, ya kita menggunakan metode sejarah. Nah, ilmu tentang metode itu apa? Ya metodologi. Jadi metodologi itu memikirkan ilmu tentang metode atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam metode. Nah, seperti begini ya. Ketika kita belajar metodologi penelitian sejarah, kan dalam sejarah itu ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah penelitian. Yang pertama itu heuristik ya. Terus langkah yang kedua kritik. Langkah ketiga itu interpretasi, dan langkah keempat itu tahapan keempat itu historiografi. Nah, itu secara teoritik itu metodologi ya. Metodologi. Sebab tadi sudah saya katakan bahwa metodologi itu lebih cenderung terteorisasikan. Tapi ketika langkah-langkah yang 4 tadi yang ada dalam metodologi kita aplikasikan di lapangan, ya kita sudah ada dalam tataran metode ya. Nah, jadi sudah jelas kan bahwa antara metode dengan metodologi itu sudah jelas-jelas berbeda ya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya menyampaikan ya beberapa pendapat dari ahli.
sekitar pandangan-pandangan mereka atau pengertian-pengertian mereka terhadap metode ya. Metode adalah cara ya atau prosedur untuk mendapatkan objek. Nah, ini sudah jelas ya. Metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek. Artinya objek di lapangan ya. Kalau sejarah itu objeknya itu peristiwa masa lalu di lapangan. Nah, itu ketika kita ingin mendapatkan informasi tentang objek peristiwa di masa lalu di lapangan, ya kita itu menggunakan metode ya. Menggunakan prosedur yang ada dalam metode, yaitu tadi heuristik, kritik. Artinya heuristik itu mencari sumber, kritik itu proses pengkritikan terhadap sumber. Itu dua-dua langkah dalam penelitian sejarah itu betul-betul dilakukan di lapangan. Tapi nanti dua langkah ketiga dan keempat itu interpretasi dan historiografi itu sudah bisa dibawa di meja kerja begitu ya. Atau untuk lebih jelasnya lagi, metode itu bisa dikatakan adalah cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur. Kan ketika kita akan ke lapangan itu harus merencanakan sesuatu yang sangat teratur ya. Sudah dipikirkan begitu. Tidak bisa kita ke lapangan tapi tidak memiliki kerangka cara berpikir untuk ke lapangan. Kita harus mempersiapkan itu. Itu nanti kalau tidak mempersiapkan itu nanti metode kita itu ketika dilaksanakan di lapangan itu akan ngawur ya. Nah, jadi karena tadi metode itu terkait dengan cara atau prosedur, maka metode ketika kita melakukan sebuah penelitian di lapangan, maka metode itu akan selalu erat terkait hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian dalam disiplin ilmu kita, yaitu sejarah. Ya. Nah, jadi lebih singkat lagi, seperti Lois Gotch ya, juga Garagham mengatakan bahwa yang dimaksud dengan metode itu ya adalah untuk mendapatkan objek penelitian. Untuk mendapatkan objek penelitian. Dengan cara apa ya metode itu? Jadi tadi dikatakan metode itu teraplikasikan di lapangan. Sedangkan metodologi itu terteorisasikan. Jadi metode ini lebih cenderung kepada teori begitu ya. Teori nanti yang akan diterapkan di lapangan. Nah, bahkan Sartono Kartodirjo ya, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, dia mengatakan metode lebih merupakan cara bagaimana orang memperoleh pengetahuan. Sekali lagi ya, bahwa metode lebih merupakan cara atau prosedur bagaimana orang memperoleh pengetahuan. Artinya untuk mengambil pengetahuan dari lapangan. Pengetahuan tentang sumber, tentang peristiwa, tentang kejadian ya. Tentang hubungan keterkaitan antara peristiwa kejadian di lapangan sehingga nanti berkonsekuensi dengan kita harus meminta bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya. Karena untuk menjelaskan satu peristiwa sejarah nanti kita perlu ya meminjam konsep-konsep dari ilmu antropologi, sosiologi, politik ya. Misalnya ketika kita akan meneliti aktivitas politik dari suatu kesultanan Islam yang ada di Cirebon misalnya. Itu aktivitas politik ya. Itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmu sejarah kalau kita tidak bisa meminta bantuan dari disiplin ilmu politik. Paling tidak kita meminjam konsep-konsep ilmu politik yang bisa menjelaskan tentang kekuasaan Sultan di Cirebon. Nah misalnya begitu, atau Sultan di Demak, Sultan di Banten begitu ya.
Nah, jadi menurut Prof. Sartono ya, metode lebih merupakan cara bagaimana orang memperoleh pengetahuan. Sedangkan metodologi mempunyai tingkatan lebih tinggi ya. Derajatnya itu lebih tinggi metodologi itu, jika dibandingkan dengan metode. Menurut Sartono, metodologi adalah mengetahui bagaimana harus mengetahui. Mengetahui bagaimana harus mengetahui. Kita tuh harus mengetahui sesuatu dan bagaimana kita harus mengetahui. Nah, itu kan itu merupakan sebuah dinamika ya. Dinamika yang selalu berdialektik. Kita harus mengetahui sesuatu dan mengetahui sesuatu. Itu kan karakter ilmu itu seperti itu ya. Nah, jadi untuk lebih singkatnya begini ya, kalau metode itu lebih kepada kegiatan praktis di lapangan ya. Kalau kita ingin melakukan sebuah penelitian di lapangan, pasti ditunjang dengan seperangkat metode, ya katakan metode sejarah, berarti metode itu ya terkait dengan prosedur, langkah-langkah di lapangan. Kalau metodologi, ya metodologi itu ilmunya, ilmu dari metode ya. Dari misalnya begini ya, kita melihat dari logi itu kan ilmu, logos ya, metode cara. Jadi metodologi itu adalah ilmu tentang cara apa? Tentang cara kita melakukan penelitian di lapangan. Nah, tadi dikatakan bahwa metodologi itu derajatnya lebih tinggi ya, bila dibandingkan dengan metode. Karena metodologi dikatakan derajatnya lebih tinggi karena metodologi itu terkait dengan pemikiran-pemikiran bagaimana nanti di lapangan ketika melakukan sebuah metode, yang mengaplikasikan metode, semua kejadian di lapangan itu betul-betul bisa terserap begitu ya oleh metode. Itu dipikirkan oleh metodologi ya. Atau beginilah, kalau ada perumpamaan misalnya ya, seorang tukang tembok ya, bas tembok gitu, mereka itu bekerjanya hanya memikirkan bagaimana bata atau batu ya dipasang-pasang akan menjadi sebuah konstruk bangunan. Ya selesai. Itu perumpamaan, itu metode itu seperti itu ya. Tapi kalau metodologi itu bukan hanya sekedar memasang, tapi kalau dalam bangunan itu arsiteknya ya, metodologi itu. Arsitek dari bangunan itu. Harus bagaimana bangunan itu bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan kekokohan apabila ada guncangan-guncangan ya. Oh, ini pekerjaan arsitek, merancang begitu ya. Nah, ini analogi ini hanya sekedar untuk memberikan contoh bahwa metode itu derajatnya ya di bawah metodologi. Metodologi itu lebih tinggi gitulah derajatnya. Sebab metodologi itu adalah yang membongkar ilmu begitu ya, yang membuat keilmuan. Bagaimana metode nanti teraplikasikan di lapangan ya. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya, memberikan sebuah wawasan apa beda metode dengan metodologi, dan mudah-mudahan ya bagi mereka yang tadinya agak-agak kurang pas memahami apa itu metode dan metodologi, dengan pencerahan ini akan semakin mencerahkan cara berpikir Anda sekalian pencinta sejarah khususnya dimanapun juga berada. Sekian, terima kasih.